gue minta maaf sekali lagi untuk si teman-teman di Jemput Aja atas keributan yang kemarin udah gue lakukan dengan bodohnya itu. Ini jadi pelajaran banget buat gue pribadi dan buat kami di desain brand itu sendiri. Tapi sekali lagi ya, permintaan maaf ini hanya untuk Jemput Aja. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri di sini, dan guest gue hari ini adalah seorang akun anonim yang pernah datang dan jadi guest juga di Talk Podcast. Tapi kali ini kita ingin mendengarkan klarifikasi dari dia karena belum lama ini dia membuat sebuah keributan di Instagram dan di Twitter. Om Wahyu Hamburger dari Disandren. Apa kabar, bro? Baik. Masih baik, Pak. Masih baik. Masih baik. Masih waras kan setelah lu kemarin digeruduk sama netizen? Masih waras dong, walaupun udah dijemput sama orang-orang Twitter, masih oke. Lagian lu tuh ya, menurut gue postingan lu yang kemarin itu tuh yang review tentang jemput aja, aplikasi jemput aja itu memang ini sih, menurut gue memang udah kelewat batas sih. Gue setuju. Gue nggak bisa menolak gagasan itu karena gue juga merasa setelah gue lihat ya, waduh, ini gue rasanya memang kelewatan di sini, jauh banget dari tujuan desain dari awal gitu. Iya, nih, jadi buat yang dengerin podcast episode kali ini, Disandren kemarin tuh sempat bikin postingan. Jadi pada intinya Disandren itu kan punya akun Instagram yang isi kontennya itu kebanyakan adalah melakukan rant ya, atau mungkin istilah gampangnya nge-review lah ya, nge-review aplikasi-aplikasi yang di Indonesia kebanyakan ya kalau gue bisa bilang ya. Nah, dia pun nge-review kebanyakan juga dari sisi desainnya dan ya sometimes UI UX juga ya, bro. Yeah. Dari UI, user interface dan user experience juga. Nah, tapi yang kemarin yang dia nge-review Jemput Aja itu, memang sih kalau menurut gue memang udah terlalu ini ya, udah ngelewatin batas ya. Ya gue jujur juga ngelihatnya ini jadi lebih ke ini sih, lebih ke lu ngebully dia. Dan Benar sih itu, gue juga. iya, dan akhirnya ada beberapa orang yang menurut mereka concern dan mereka juga merasa oh ini harus gue bela, ya udah jadinya rame deh. Nah tapi gini bro, yang jadi pertanyaan buat gue adalah begini, lu dari mana bisa ketemu dengan aplikasi Jemput Aja ini? Lu nemu aja gitu loh, karena jujur ya, gue sendiri kalau lu kemarin gak naikin itu di postingan lu dan gak jadi rame, gue nggak tahu loh ada aplikasi namanya Jemput Aja loh. Ya jujur juga, gue kalau misalnya nggak dikasih tahu sama followers kita juga nggak bakal tahu sih. Oh, jadi dikasih Jadi tahu kan, lu nih. iya sebenarnya gini, pola postingannya di sana itu kan ada 3 gitu kan. Yang pertama, kalau dibilang bahasa sosmed juga kita konten pilarnya kita tuh ada 3. Ada brand itu yang sering kita lihat, terus ada submit trend sama analisa itu yang paling jarang. Nah, si analisa itu sebenarnya bagaimana sih pandangannya di Sandren, tapi nggak dengan pandangan yang marah-marahnya atau apalah kayak gitu kan. Tapi kita lebih mencoba untuk mengupas dengan sedikit lebih dalam, walaupun nggak dalam-dalam amat. Kenapa? Karena kita sebenarnya pengen ya udah diskusinya nanti kita diskusi di kolom komentar gitu. Yeah. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada submit trend juga. Submit trend itu sama biasanya itu yang nge-submit itu desainer bisa dibilang desainer baru lah, desainer pemula gitu kan. Mereka yang ngasih link portfolio mereka untuk kita review gitu. Terus ada juga yang brandnya itu. Nah kebetulan kemarin ini asal lo tahu nih, postingan itu sebenarnya udah siap tayang dari bulan 5. Oh, oke. Dari bulan 5. Iya. Jadi biasanya tuh kita kalau di DM kayak gitu kan nggak langsung kita kerjain tuh. Ya paling delay 3-4 minggu gitu. Ya berarti bisa dibilang mungkin terakhir di DM itu ramenya bulan 4. Karena memang pernah ada satu portal berita yang
ngebahas soal itu, terus orang banyak mention kita di sana, om tolong dong om, jelek banget nih om. Nah, di bulan 5 itu siaplah kontennya, tapi setiap mau kita posting selalu ada konten-konten lain yang rasanya tuh kayak konten ini lebih menjual, udahlah ini aja diposting, yang jemput aja disimpan aja dulu. Gitu terus tuh sampai kemarin lagi nggak ada yang waktunya diposting gitu kan, di schedule lah postingan itu naik 5:30 kan, kita naik itu selalu 5:30 kan, 5:30 naik. Awalnya diperhatiin ini yang like interaksinya oke biasa aja, naik terus jam 7 malam kok udah mulai kayak anomali nih, kayak mulai ramai banget, ada yang aneh nih kayaknya. Ditinggal sampai besok. Pas besok kita lihat story resernya, aduh, gue langsung ini potensi kasus nih kayaknya nih, Pak. Beneran. Ya, karena kan akhirnya si jemput aja itu kan akhirnya juga ini kan, mereka protes kan, mereka ada nge-repost postingan lu di akunnya mereka tuh. Bener. Dan tengilnya juga itu, kita juga nge-repost itu. Ya, seakan-akan lu nggak mau kalah sama jemput aja kan. Tapi sebenarnya itu bisa gue apa ya, kebodohan itu benar-benar tindakan yang paling bodoh sih. Dan memang postingan itu juga nggak kita kurasi seperti biasa gitu loh. Jadi memang los aja gue bikin, tapi nggak di filter sama teman-teman yang lain, lolos gitu. Nah, soal postingan postingannya si jemput aja itu tuh, gue tuh sebenarnya waktu DM-an sama si orang jemput ajanya itu, gue pengen bilang sebenarnya mendingan postingan ini jangan, gak usah di take down gitu. Gue udah di take down sama mereka karena buat gue ya udah, biarkan postingan itu tuh menjadi pengingat gue, menjadi monumen lah buat gue bahwa inilah batasan yang sebaiknya kalau mau gue senggol jangan terlalu dekat sampai ke sini gitu. Menjadi pengingat aja, tapi udah di take down. Ya buat mereka mungkin juga nggak ada benefitnya mereka tetap taruh di situ, bro. Kalau memang tujuannya hanya untuk sebagai pengingat buat lu doang, ya buat apa buat mereka? Bagi mereka kan ngotor-ngotorin fitnya mereka doang jadinya. Nah cuman gini, lu jadinya udah kontak-kontakan sama ownernya jemput aja kan, dan sebenarnya everything is fine kan. Lu sama ownernya pun juga udah ini kan, udah fine aja kan. Udah inilah ya, udah cool lah satu sama lain kan. Beneran udah selesai sebenarnya, dan sebenarnya kalau udah selesai juga mungkin kelasnya itu, satu kelas kecil itu hanya ada di postingan hoaxnya itu, tapi di postingan itu pun juga gue komentarnya itu bahwa apa gue bilang waktu itu ya banyak aplikasi yang sekiranya memang gede tapi ya tetap aja masih nggak sempurna gitu ya, tetap semangat intinya. Gue nggak mercikin api lagi di situ kan. Nah setelah itu barulah kita DM-an, dia bilang makasih ya udah di ini bisa di pembelajaran buat kita bla bla bla. Gue juga ya udah di situ tuh banyak pendukungnya jemput aja tuh yang nyerang kita, dan gue bilang banyak pendukung lo yang nyerang kita, dan gue nggak melihat itu sebagai serangan. Sebenarnya itu gue lihat sebagai lu tuh punya power, lu tuh punya dukungan dari user-user lu gitu loh. Nah, dan yang menariknya lagi adalah setelah itu banyak teman-teman followers Design Brand yang komen di sana dan mereka menawarkan jasa-jasanya di situ. Terjadilah bisnis di situ. Iya. Ada momentum soalnya. Wah ini ada yang bisa kita benerin nih. Dan kebetulan gue juga punya skill di situ, ya kenapa enggak ya kan? Sebenarnya nggak salah. Nggak salah memang. Sebenarnya gini sih, si ownernya tuh sempat minta kontakin Design Brand kan, tapi gue kasihnya yang email aja gitu. Cuma gue bilang kalau misalnya
lu mau ngomong soal bisnis misalnya, ada yang bisa gue benerin di aplikasi lu, gue akan lebih memilih untuk apa namanya, memberikan rekomendasi studio-studio lain yang gue kenal gitu, karena menurut gue nggak etis. Ibaratnya kayak gue ngebakar rumah orang terus gue ngenawarin jasa gue buat benerin rumah gitu. Menurut gue Iya, itu nggak iya, bagus. iya, betul, betul. Lu kayak ini kan, lu kasih virus terus lu juga bikin antidotnya saat itu juga kan. Itu Hmm, nggak bagus itu. iya, konspirasi dong. Iya, iya, iya. Ya, menurut gue sebenarnya gini sih, ini ya terlepas lu salah atau enggak ya, tapi memang keributan ini terjadi karena lu Desainran itu kan boleh dibilang salah satu akun yang gue perhatiin ya, adalah yang pertumbuhan followersnya itu juga cepet lah ya. Sekarang lu sekitar punya 23 ribuan followers kan di Instagram kan. Ya bisa dibilang lu adalah salah satu akun yang punya massa banyak. Nah ketika lu melakukan dalam tanda kutip bully ke sebuah aplikasi atau ke sebuah akun yang boleh dibilang masih baru dan bukan siapa-siapa, ya suka nggak suka, lu yang akan jadi pihak jahatnya bro. Lu yang akan jadi the bad guy-nya. Itu udah nature-nya manusia sih. Ini kan jadi mirip kayak ini tuh Kak. Kayak misalnya kejadian kalau lagi di jalan raya tuh mobil sama motor senggolan, yang biasanya disalahin selalu pasti mobil kan. Iya benar. Ya kan kalau mobil dan motor. Nah, mobil sama motor senggolan udah tuh sama-sama turun, udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, udah nih damai nih. Tapi kebiasaannya terutama kalau di Indonesia ketika lagi ada kejadian kayak gitu pasti akan rame. Yang nggak perlu ikut-ikutan akan ada yang ikut-ikutan. Dan biasanya ada satu sampai dua orang nih yang lu nggak tahu dari mana out of nowhere dia akan paling vokal. Wah lu harus ganti, lu nggak bisa, lu begini begini begini, kasihan dia. Iya kan? Ada selalu akan Iya dengar iya satu iya. atau dua orang yang akan merasa gua harus jadi hero nih buat peristiwa ini nih. Dan ini yang gue lihat di kejadian lu kemarin di antara Desainran dan Jemput Aja. Jadi rame gara-gara ini. Sebenarnya fenomenanya mirip sih sebenarnya sih. Gini Om Andri, gue tuh juga menjadikan ini sebagai pembelajaran buat gue. Jadi banyak memang yang buat gue pribadi dan buat tim kita juga ya, untuk dipelajari. Salah satunya tuh gue di dalam desain kan, gue tuh termasuk orang yang paling denial bahwa kita ini KOL. Gue tuh paling gak mau menyebut diri gue apa ya. Gue tuh geli banget nyebut itu dengan influencer atau sesuatu atau seseorang yang bisa memberi influence buat orang gitu. Gue tuh dulu sebelum kejadian ini gue deny banget dengan itu. Tapi setelah kejadian ini, waduh, ini kayaknya sesuatu yang gak bisa gue hindarin nih. Ya memang like it or not, lu Gitu udah tuh. memberikan sebuah influence terutama di industri desain ini. Di industri di mana lu bermain, konten-konten lu bermain di sini kan. Ya karena yang gue lihat adalah orang-orang Yeah. yang akhirnya bersuara vokal, kalau gue perhatiin adalah orang-orang yang juga bermain di industri yang lu sedang geluti ini kan. Mereka merasa ada yang salah nih dengan cara lu. Gini, gue mungkin gak terlalu masalah walaupun seperti yang gue bilang di awal, lu salah karena lu seperti membuli si Jemput Aja ya. Nah, tapi kan gue nggak terlalu sampai yang berkoar-koar atau gimana, mungkin karena gue kenal lu gitu kan. Gue merasa ya udahlah, gue cukup mendegur aja, lu salah gini. Ya udah, that's it. Dan lu pun sebenarnya juga udah minta maaf kan, lu juga udah bilang saya sorry dan lu sebenarnya juga urusan lu sama Jemput Aja udah beres. Tapi bro, satu, lu kan anonim. No one knows about siapa yang orang-orang di balik Desainran kan. Dan yang kedua adalah lu adalah akun yang juga udah punya power. Suka nggak suka tadi lu bilang lu mendinai kalau lu influencer atau KOL, suka nggak suka tapi lu udah punya power, lu punya pengaruh bro, lu punya followers bro, lu punya tanggung jawab sebenarnya di sini. Suka nggak suka ya. Dan itu mungkin ya kalau gue menempatkan diri gue di posisi yang orang-orang yang ini yang komplain sama lu nih,
ya mungkin mereka ngelihat lu harusnya bisa lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang lu punya sekarang gitu. Ya, lu punya sesuatu yang besar, membuli yang kecil, itu hukumnya udah pasti lu yang akan jadi yang penjahatnya, bro. Lu nggak mungkin akan jadi yang pihak yang baik. Kita tuh dari dulu udah selalu dicekokin kayak begitu. Kita nonton film pun, apapun filmnya pasti jagoan itu akan mulai dulu dari nol, nggak langsung jago kan, nggak langsung jadi yang paling hebat kan. Selalu begitu kan. Lu nonton Lord of the Ring, ya kan, Frodo dan yang lain-lain itu semua itu belum siapa-siapa, ya kan, sampai akhirnya mereka dengan segala perjuangan ngalahin ini kan, Sauron dan pasukan Mordornya kan. Itu yang udah pasti ya Iya, 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 iya. power lebih gede gitu. Kalau gue mau ambil contohnya kayak misalnya Lord of the Ring. So, ya dan itu akhirnya kejadian di lu. Jadi memang sih, gue berkali-kali bilang ya, memang ini pelajaran banget. Dan lucunya itu memang ada orang yang nggak punya power tapi bertingkah laku seperti influencer gitu. Dan sebaliknya gue juga kalau lihat, gue punya tanggung jawab di situ, tapi gue bertingkah laku bisa dibilang tidak bertanggung jawab dengan power apa yang gue punya gitu loh. Jadi ya memang nggak ada yang gue deny di sini, nggak ada yang gue deny. Iya. Ya tapi gini, jadi akhirnya gue juga ngeliat pun orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak suka sama akun Desainland ini pun akhirnya memang ngambil ini sebagai sebuah momentum ya untuk naikin isu ini. Nah, itu yang pengen gue bilang tadi. Jadi ada beberapa heroes kan lo bilang. Sebenarnya gini sih, gue melihat satu hal yang sebenarnya positif nih buat gue. Momen ini digunakan oleh orang-orang yang berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh Desainland, apa yang dianut oleh Desainland. Itu mereka berkumpul dan suaranya bisa jadi apa namanya ya bisa menjadi lebih terdengar gitu. Mereka akhirnya bisa jadi satu suara gitu. Gue melihatnya seperti itu. Dan kenapa gue bilang positif? Karena ya mereka akhirnya menyuarakan apa sih sebenarnya kejelekan kekurangannya Desainland gitu. Karena selama ini nih yang perlu tahu adalah setiap kali kita melakukan postingan itu tuh kita pasti mengukur apa namanya sentimen, entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, kita mengukur itu. Dan selama ini seperti apa yang gue bilang, kita tuh selalu mendapatkan positif feedback gitu loh. Makanya kita nggak tahu jeleknya kita tuh di mana, jeleknya Desainland itu di mana, kita nggak tahu. Nah, sebelum kejadian ini bisa dibilang tuh Desainland sekarang dulu Desainland itu jalannya tanpa pagar gitu loh. Kita jalan aja gitu. Nah, setelah kami membaca semua, benar-benar literally semua komentar-komentar yang ada, dan for your information itu kita catat semua nama-namanya. Ngapain lu catat? Jadi database buat lu gitu. Iya, kali aja bisa dijual gitu kan. Apa? Kita catat semua, kita dengar semua feedbacknya, dan itulah yang akan menjadi pagar kami. Jadi berikutnya kalau misalnya memang kita mau nyenggol-nyenggol, ya udah kita jadi tahu mau nyenggol kemana nih. Nyenggolnya tapi jangan terlalu dekat. Gitu. Walaupun sebenarnya bisa dibilang kita tuh menunggu feedback yang negatif. Tapi cara yang kami lakukan itu salah kemarin. Itu juga nggak disengaja sebenarnya, nggak disengaja, bukan gara-gara pengen dapat kritikan jadi kita nyari tumbal, kan nggak gitu kan. Iya. Ya sebenarnya sengaja atau nggak sengaja, gue yakin lu pasti cepat atau lambat memang akan ini sih bro. Konten lu itu selalu bermain ke ujung jurang. Ini yang gue lihat ya. Jadi menurut gue nih cepat atau lambat lu pasti akan ya kepleset juga lah sekali-sekali ke jurang juga ya, karena itu lu bener-bener bermain di area yang sangat tipis banget di ujung jurang kalau menurut gue. Ya akhirnya kejadian juga kan kemarin. Ya tapi memang
bermain di gimana ya bro? Kalau menurut gue sebetulnya di Indonesia sendiri dengan lu bermain dengan konten-konten seperti lu ini, dengan gaya lu yang seperti ini, memang nggak akan semua orang suka sih. Karena kita itu kan lebih suka yang pengen membangunnya tuh vibe-nya tuh yang ramai, yang berusaha lebih positif. Ya tapi gue juga nggak gitu tahu ya secara pasti kalau di industri desain sendiri itu seperti apa environment-nya kan di antara orang-orang desain ini kan. Tapi kan memang kebanyakan orang kita kan gitu kan, nggak bisa susah untuk dikerasin. Apalagi kalau lu masih tinggal di daerah Pulau Jawa ya, susah untuk kita tuh ngomong keras, ngomong langsung to the point gitu. Karena memang karakter orang-orangnya kayak begitu. Jadi memang sometimes kita harus lebih tricky sih untuk menyampaikan message sih atau pesan ke orang ya kalau misalnya kita mau coba menegur atau kita mau kasih input atau kritik gitu. Karena memang secara naluri, secara basic pun orang tuh sebenarnya tuh tidak bisa menerima kritik kalau menurut gua. Sehalus apapun kita mengingatkan orang, kita berusaha mengkritik orang, pasti suka nggak suka kita akan berusaha mendinai dulu. Ah, masa sih? Enggak. Menurut gue lu harusnya begini deh. Harusnya kalau ngomong lebih sopan deh. Ah, enggak, kayak gue ngomong udah sopan. Iya kan? Kita kan biasa kan kecenderungan kayak begitu kan. Yang lu bilang, karena gue pun bisa gue bilang sebenarnya gue menerima semua kritikan itu dengan sangat terbuka. Tapi gue pun juga butuh proses berpikir di situ. Betul. Artinya ada tahapan gitu kan. Ya memang pada dasarnya semua orang juga kalau kritik itu ya nggak akan langsung terproses secara otomatis. Cuma gini, lu sadar gak sih? Gue nggak tahu lu sadar apa enggak, tapi keributan kemarin itu benar-benar pas banget dengan nggak lama setelah Sujiwo Tejo itu nge-tweet bahwa inti itu kenapa sih orang kalau ngekritik itu harus ada solusinya gitu loh. Jadi gue iya. Gue baca gue itu. tuh sambil scroll timeline muncul Sujiwo Tejo. Waduh anjing, kenapa sampai Sujiwo Tejo komen kayak begini? Tapi pas gue lihat, oh konteksnya beda. Tapi sama sebenarnya. Artinya gini, gue kemarin tuh ngelihat apa namanya sentimen yang muncul itu ada dua sebenarnya, tiga deh, jadi tiga. Yang paling pertama itu adalah tentang gue yang ngebully si jemput aja itu, dan gue setuju bahwa itu adalah salah. Gue nggak mempermasalahkan orang-orang yang apa namanya bahkan sampai menjelekan atau berkata-kata yang gimana lah gitu. Gue ya it's okay gitu. Tapi yang kedua ini adalah orang-orang yang berteriak apaan sih itu kritik tapi nggak ada solusinya. Kritik, gue jadi pengen lihat seperti apa portfolionya. Gini, lu kalau mau lihat portfolio gue yakin portfolio lu pasti bagus. Punya gue akan buat sejelek mungkin yang bisa lu kritik itu. Artinya gini, sebenarnya message-nya itu adalah gue pengen ngasih lihat ke orang, lu nggak perlu menjadi siapa-siapa, lu nggak butuh afirmasi, lu nggak perlu menjadi seorang apalah begitu untuk berkomentar. Karena kenapa? Lu juga di dunia kerja, kalau lu punya produk atau apa begitu, yang lu tanyain bukan expert bos, yang lu tanya orang awam. Dan yang ketiga kemarin gara-gara apa namanya si Vengeance, si Israel kan, dia juga akhirnya ngeren feednya siapa Desain Trend yang menurut gua wah ini bagus sih, The Lord of Rant, dimana gue juga nonton sering banget nonton konten kopinya dia itu, akhirnya turun tangan. Oke, that's nice. Akhirnya opini-opini, jadi sebenarnya message yang dikirimkan oleh si Easy itu, ini apaan sih, lu bukan desainer tapi lu ngedesain apa namanya ngeritik desain orang gitu, padahal ya desain lu juga hancur gitu. Lu pikir gua dengan tidak sengaja ngedesain seperti itu? Apa yang lo harapkan sih dengan sebuah tools Canva gitu? Ya gimana ya? Tapi seperti itulah fenomena yang bisa, yang mungkin lo lihat sekarang sebagai
non designer bahwa ya seperti itulah ekosistemnya, lo harus menjadi pemain bola untuk bisa ngeritik pemain bola itu sendiri gitu. Makanya ketika ada orang yang bilang si desainer ini ngerusak ekosistem, gue nggak ngerusak. Apa yang bisa gue rusak dari ekosistem yang sudah rusak? Kurang lebih seperti itu. Ini opini gue ya. Kenapa akhirnya ada suara, ada opini seperti kalau lu mau ngkritik orang, lu harus bisa kasih solusinya. Kalau menurut gue ini muncul karena di sosial media ini udah terlalu banyak orang-orang yang kalau komen, kalau kasih kritik, kasih hujatan, kasih bully, itu memang nggak ada dasarnya bro, kalau menurut gua. Maka akhirnya timbullah pemikiran seperti ini. Lu kalau mau kritik orang, lu harus ada punya solusinya dong. Lu harus ada, kalau mau kritik pun juga harus konstruktif. Lu harus memberikan dia masukan yang baik ke orang yang lu kritik. Karena kalau lu pernah baca bukunya itu ya, The Death of Expertise ya. Suka nggak suka memang di sekarang ini di dunia gue nggak ngomong di Indonesia dong, di dunia, di sosial media, di internet, orang-orang itu semua seakan-akan seperti pengen jadi expert bro, seperti udah yang paling jago kalau ngomongin sesuatu hal, padahal sebenarnya cuman asal komen doang. Lu gini nih, gue kemarin kan Arnold Schwarzenegger itu kan sebelum dia main film dan dia jadi gubernur, sekarang juga udah mantan gubernur sih, sekarang umurnya udah 70-an ya, sekitar 70-an. Sebelumnya dia adalah ini kan, atlet binaraga kan. Dia itu, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah dia 7 kali juara Mr. Olympia. Itu kejuaraan dunia ini, binaraga. 7 kali loh, dan seingat gue 6 kali berturut-turut dia juara. Di antara 7 itu. Dia lagi latihan bro. Dia lagi latihan buat latihan back. Dan lu tahu gak, ketika lagi dia videoin dan post di Instagram, ada aja orang yang komen ke dia, itu Arnold latihan lu salah, lu harusnya nggak boleh begitu, lu harusnya gini. Gue ya pas lagi baca itu komen-komen, gue sampai bilang gini, tapi gue nggak balas komennya, gue sampai bilang gini, come on man, dia itu Arnold, dia itu juara dunia binaraga 7 kali. Ya dia mau latihan kayak gimana pun terserah dia lah. Lagian dia juga udah umur 70-an kan. Ya dia mungkin latihannya secara form gerakannya memang udah gak terlalu sempurna atau gimana, ya dia umur udah 70 ya kan. Ya udahlah, lagi dia pun juga dia pun lagi latihan pun memang hanya untuk menjaga kondisi tubuhnya aja biar tetap fit kan. Bukan dia lagi pengen bentukin badannya lagi kan, umur 70 apalagi mau lu bentukin. Ya tapi orang-orang kayak begini banyak bro masalahnya, yang merasa dirinya tuh expert, bebas komen, bebas mengkritik, bebas menghina, lu salah, lu gini. Tapi kalau lu lihat lagi, ya they're nothing bro. Mereka tuh nggak siapa-siapa. Lu kalau lihat lagi mungkin, ini orang kerjaannya pengangguran, ya kan? Ini juga kalau lu lihat mungkin di Instagram media atau mungkin di sosial media dia, ya rumahnya juga masih menyedihkan. Gue nggak menghina, tapi maksudnya secara ini pun juga mereka tuh bukan siapa-siapa, iya kan? Tapi kalau lu lihat di sosial media atau di internet, udah yang kayak paling jago, merasa expert. Makanya kalau menurut gue sih, keresahan seperti ini mungkin jadinya lahir karena ya banyak banget orang-orang kayak begini. Jujur ya, gue sendiri pun emang agak gimana? Bukan agak sih, menurut gue pun sendiri benar muak banget ngeliat orang-orang kayak begitu gitu. Karena come on man, nggak semua itu lu harus komenin. Kalau lu emang nggak setuju, nggak suka, ya udahlah, that's it. Tapi bukan berarti lu harus mempertanyakan dia, apalagi dia yang memang bener-bener sebenarnya juga udah expert. Come on man, kayak tadi gue bilang Arnold 7 kali juara dunia, Mr. Olympia lu gitu. Sedangkan yang komen itu, dia mungkin pun juga baru mulai fitness, baru mulai nge-gym kan. Membernya juga baru sehari ya. Iya begini, mungkin bisa jadi, atau mungkin jangan-jangan baru mau daftar member, ya kan? Tapi, ya tapi kan maksudnya gini, fenomena.
fenomena kayak gini ini terjadi gitu Gimana? ya. Jadi ya kalau tadi lu sempat menyuarakan tentang hal ini, gua ya mungkin ini gua jadinya kontra sama pendapat lu nih. Tapi buat gua ini memang terjadi karena ya many people tuh di luar sana tuh yang sebenarnya bukan siapa-siapa sekarang tuh itu sucks banget memang kalau untuk ini komen. Gini sih Om, ini kalau menurut gue ya, si bocah tadi itu yang dengan bangsatnya ngomongin cara Arnold Schwarzenegger Hmm. nge-gym, Hmm. dia nggak salah. Hmm. Karena gini, pertama-tama kita mesti tahu bahwa bahkan seorang Arnold Schwarzenegger pun itu siapa yang bisa jamin bahwa dia benar-benar bisa sangat-sangat menguasai semua teknik nge-gym gitu. Hmm. Even dia udah menguasai, apakah ada yang menjamin dia nggak lupa satu atau dua teknik gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu pasti berkembang. Gue nggak tahu kalau di dunia fitness ya. Tapi kalau bisa kita bicara ilmu secara umum, ilmu itu nggak ada yang stagnan, pasti berkembang. Gue misalnya udah 40 tahun di dunia desain, gue dengan sombongnya bilang gue udah menguasai semua ilmu desain. Tiba-tiba ada anak intern yang muncul, om aja lo salah om, ini gak seperti ini. Dan gue dengan ngototnya bilang, sampai lu kan masih intern. Ternyata memang sekarang ilmunya tuh seperti itu, berkembangnya ke situ. Nah, sebenarnya kontrolnya itu adalah ada di orang yang mendengarkan. Kalau menurut gue ya, ada di orang yang dikritik. Ada di orang yang dikritik. Gue dikritik bahwa bahasa gue begini, desain gue begini. Oke, itu akan menjadi masukan yang sangat menarik buat gue. Dan kontrolnya ada di gue. Apakah gue mau mendengarkan itu atau enggak gitu kan? Tapi gue memberikan lu kebebasan untuk ngomong tentang itu gitu. Seperti halnya gue juga ketika gue merasa gue memiliki kebebasan untuk melakukan hal yang sama kepada lu gitu. Nah, kalau konteksnya terhadap kritik mengkritik, kalau menurut gue siapapun bebas untuk memberikan kritik, karena yakinlah orang yang mau kritik itu adalah audiens lu, orang yang menonton lu, orang yang melihat lu. Bahkan ketika dia itu baru melihat lo 1 atau 2 detik, cuma sekilas doang, tapi dia melihat lo, dia menghabiskan waktunya seper detik gitu kan, ya untuk melihat lo, dia ngeluarin effort seperti itu. Menurut gue nggak salah juga kalau dia mau kritik lo gitu. Balik lagi, kontrolnya ada di orang yang dikritik itu, lo mau menerimanya seperti apa sih, kayak gitu kalau gue. Iya. Memang sih, gue kalau untuk hal ini gue setuju sih, karena ketika lu mendapatkan komen head comment atau mungkin kritik ya, memang lu punya 2 pilihan sih. Lu panas dan akhirnya lu balas-balesin. Ada kan yang tipikalnya kayak gitu kan. Lu balas-balesin, intinya lu nggak mau kalah, akhirnya terjadilah debat kusir di kolom komen. Atau mungkin ya udah lu baca, oh ya udah, ini mungkin masukannya bagus, tapi mungkin juga enggak ya. Kayak tadi lu bilang kan, kita berproses aja dulu, ya kan? Nggak harus lu langsung lu action saat itu juga. Atau yang ketiga, ya udah cuekin aja. Karena kadang ya nggak harus semuanya lu turutin kan. Kalau nggak ada habisnya. Gue ambil pilihan yang keempat om. Pilihan gue yang keempat itu adalah gue baca dan gue ketawain bareng sama teman-teman gue. Ya, jadi hiburan juga kadang-kadang. Kayak kemarin gini, jadi ada satu akun anonim juga, akun post juga. Gue juga baru tahu setelah kasus ini. Tiba-tiba dia muncul lagi gitu katanya setelah 1 tahun hiatus, terus muncul di Instagram. Dia ngeluarin effort juga gitu. Gue nggak tahu ngeluarin effort atau memang riding the wave aja gitu kan. Tentang desain Ryan, menurut kalian gimana, ini gimana. Gue oke, setidaknya kita udah memberikan lahan buat orang gitu. Yang kayak misalnya superhero yang kemarin, yang tadi udah lo bilang, dia udah mendapatkan ininya, apa yang dia mau gitu kan. Apalagi setelah gue ngepost permintaan maaf itu, yang mana permintaan maaf itu juga bukan buat netizen sih sebenarnya.
itu tuh permintaan maaf untuk jemput aja dan kan ini kocak ya, ini kocak deh. Iya, iya. Gue ngebacain kan. Orang-orang bilang kita menang, men lu menang kenapa? Gue kan minta maaf sama lu minta maaf sama jemput aja. Iya. Lu Ya tau itu, gak sih Om? iya gue tau. Gue paham maksud lo. Itu kan kayak tadi gue bilang tadi, itu kan fenomena kayak ini tadi kan, mobil sama motor senggolan. Ada satu atau dua orang yang akan paling ribut ya kan, menuntut si yang punya mobil ini, terlepas siapa yang salah ya, mobil atau motornya ya, untuk tanggung jawab, untuk yang ngegantiin. Dan ketika akhirnya si mobil ini akhirnya memilih untuk ya udah gue ganti deh ininya, mungkin biaya rumah sakit atau segala macam, yang merasa menang si ini orang yang entah muncul dari mana ini, yang di tengah-tengah keributan senggol antara mobil dan motor itu. Selalu begitu. Warga lokal yang menang ya. Iya, selalu begitu. Karena untuk buat mereka mungkin itu semacam it's a win buat mereka. Iya kan? Permintaan maaf gue sih melihat begini, permintaan maaf gue itu adalah sebuah trofi atas waktu luang mereka yang udah terbuang gitu. Sebenarnya bukan waktu luang sih ya. Tapi memang orang kita itu banyak yang ini sih, banyak yang nganggur kalau menurut gua, akhirnya sampai bisa ngurusin kayak begitu. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, banyak yang nggak ada kerjaan kalau menurut gua sih. Sampai bisa, lu sampai sebegitunya gitu loh. Padahal ketika ini akhirnya udah selesai kan, lu sama jemput aja udah baikan, udah fine-fine aja. Sebenarnya ketika mereka merasa menang pun, abis itu setelah itu apa? Ya udah kan, nothing's happen. Lu sebagai desainer apa tuh enggaknya? Enggaknya ya tetap aja diperpanjang, jadi urusan antara gue dan JA-nya itu udah selesai. Nah sekarang ke guanya lagi sampai postingan-postingan lama tuh diangkat ya, kayak gitu aja memang alurnya kan. Ingat gak sih yang gue ngomong soal pemerataan internet itu, padahal itu message-nya ada loh di situ. Nggak serta merta bahwa pemerataan internet memang harus dihapus. Ada yang ngomong kayak begitu, yang nge-quote apa namanya tweet itu ada. Jadi memang tujuannya itu bukan gue minta maaf, ya pengen gue mati aja gitu. Karena menurut gue mungkin mereka memang pada dasarnya memang nggak suka sama desainer, udah that's it sih. Jadi lu mau gimana pun, lu mau ngomong apapun, lu mau bikin postingan Instagram kayak gimana pun, lu nafas pun, ya buat mereka lu salah. Karena mungkin mereka emang udah nggak suka sama lu aja sih, udah sih menurut gue gitu sih. Dan tapi menurut gue ini pertanda bagus sih. Dengan lu punya haters, itu tandanya lu udah famous, bro. Tanda orang kalau udah famous adalah ketika dia udah punya haters. Haters ini adalah sekelompok orang yang peduli sama lu. Dia akan memperhatikan semua gerak-gerik lu. Menunggu lu kepleset. Supaya nanti mereka punya bahan untuk ya itu, untuk ngebully lu balik. Gue tuh sebenarnya kalau lo bilang famous, gue balik lagi, gue selalu berusaha untuk mendinai hal itu sih. Gue benci being a famous person gitu. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa gue nggak pernah mau nunjukin muka gue nih. Karena gue bukan menghindari orang-orang yang nggak suka sama gue, tapi gue menghindari orang-orang yang suka sama gue. Karena kenapa? Buat gue ya, lo ketemu sama orang yang nggak suka sama lo, itu udah selesai sampai di situ aja. Tapi ketika lo melihat orang yang dulunya suka sama lo dan berbalik menjadi orang yang nggak suka sama lo, itu sakit. Gue menghindari hal itu gitu loh. Makanya ada batasan antara diri gue di kehidupan nyata dan di desain brand itu sendiri gitu. Walaupun sesama dua-duanya sama-sama wahyu, tapi ada perbedaan di situ. Ya desainer itu cuma panggung kalau buat gue. Maksudnya ya udah gue berlakuan aja menjadi seorang wahyu hamburger gitu. Tapi
gue nggak mau orang tahu, bukan itu yang mau gue deliver. Ya, tapi lu nggak bisa kontrol itu sih. Suka nggak suka pasti akan tetap aja Iya. ada orang yang akan seperti itu ke lu. Mungkin dari yang lu bilang tadi, awalnya kenal lu baik-baik tapi akhirnya berbalik jadi nggak suka sama lu, ya lu nggak bisa kontrol itu, bro. Yang bisa lu kontrol paling adalah bagaimana lu menyikapi itu sih. Ya, tapi menurut gue dengan kejadian ini lu menyikapinya dengan lu akhirnya minta maaf dan akhirnya ya udahlah, lu juga nggak yang memperpanjang gimana-gimana, lu juga nggak melihat gimana ya, nggak memperlihatkan kalau lu tuh juga nggak mau kalah. Ya udah, menurut gue that's it, masalah kelar, udah, life goes on gitu. Tapi pertanyaan gue begini, apakah konten berikutnya lu akan tetap seperti biasanya lu ngeran-ngeran dengan ya bahasanya ciri khas di Sandran, atau lu akan menjadi lebih sopan atau gimana nih? Gue tidak akan menjadi seorang Wahyu atau sebuah desainer yang ada di postingan jemput aja. That's it. Dan gue kan kembali menjadi desainer seperti biasa, tapi nggak dalam waktu dekat. Tapi dengan resiko lu Paling juga 2-3 hari lagi. tapi gini bro, tapi dengan resiko kejadian kayak begini bisa jadi ada kemungkinan terulang lagi kan? Nah, ini nih. Jadi kita tuh sebenarnya menghilangkan diri. Itu bukan karena kena mental, Pak. Tapi lebih ke gimana nih ngatur strategi. Gini nih, kita tuh memperlakukan si desainer ini, akun desainer ini, bukan seperti akun sosial media, kalau kita bilangnya. Ini produk. Ini produk. Ini buat teman-teman desainer atau siapa lagi ya. Jadi ya ini produksi desainer ini sekarang kalau bisa dibilang lagi kena ombak ya, habis kena tsunami gara-gara satu orang, dua orangnya. Nah, yang menjadi PR kita sekarang ini adalah bagaimana caranya kita rebound lagi nih, dan bagaimana caranya kita beradaptasi dengan dalam tanda kutip kondisi new normal desainer, yang mana sebelum jemput aja ini orang yang nge-follow kita bisa dibilang 80% adalah enjoyer kita, dan sisanya itu orang yang head sama kita gitu kan. Tapi kemarin by data yang gue lihat kita ada kenaikan 500-an followers, kita ada penurunan 145 followers. Yang mana 500-an followers ini gue yakin itu berisi orang-orang yang juga benci sama kita gitu, yang mana mereka siap untuk menunggu kapan kita kepleset lagi gitu kan. Nah, PR-nya adalah bagaimana caranya desainer ini beradaptasi dengan new normal itu, di mana setiap kita ngepost sesuatu ada lagi nih akun-akun bodong. Itu sih. Iya. Nah, sama satu lagi nih, bentar. Apa namanya? Ada hubungannya dengan si produk desainer ini sebagai produk. Jadi postingan yang barang bukti itu ya, postingan yang berkasus itu, kenapa sih kita take down? Banyak banget yang nge-DM, kena mental ya. Dua. Ini orang-orang nanya seperti itu, lu seneng banget ya lihat orang, misalnya beneran kena mental, lu seneng ya nyerang mental orang, gila lu, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak, kita nggak kena mental karena ada yang kita jaga di situ. Gini loh, kita nge-take down postingan itu untuk menghindari hal-hal yang udah nggak bisa kita kontrol lagi. Gue sadar gue sedang memainkan peran penjahat di situ. Gue menggiring opini orang untuk mengaminkan bahwa si JA ini jelek. Gue memainkan peran jahat itu gitu kan. Dan banyak orang yang mengaminkan itu. Gue takut ketika sampai di level yang udah nggak bisa gue kontrol lagi, orang-orang akan menyerang brand si JA itu. Gitu loh.
orang kalau nyerang desain rent itu mah it's okay, gak apa-apa, lu serang aja. Ini harga yang mesti kami bayar gitu. Tapi ketika lu menyerang si JA, itu adalah lain persoalan, itu salah. Nah, gue menghapus itu supaya nggak ada lagi orang yang melihat tentang postingan itu. Si JA biarkanlah mereka lanjut dengan bisnisnya. Desain rent ya udah kami mendapatkan sanksi sosial gitu. Itu sebenarnya kenapa kita menghapus. Kenapa orang malah bilang kena mental? Memang gini bos, ada dua yang desain rent itu paling takut dari kejadian kemarin. Bukan soal netizen. Yang pertama, si JA itu berubah pikiran dari teman menjadi lawan. Mereka bisa ngesu atau apa gitu kan. Itu yang pertama. Invoice dan kontrak. Akhirnya pada batal, Pak. Iya. Lu jadinya di Sandra tadi kan salah sana sini lagi. Kalau komen netizen mah udah lah, yang kayak gitu netizen kita. Iya. Ya netizen kalau lu dengerin mah nggak bakal ada habisnya lah. Ya tapi kesimpulan gue gini sih. Sebenarnya terlepas dari apa yang biasa lu dan desain trend ini ya, show di akun Instagram yang marah-marah mulu, kesannya marah-marah doang kerjaannya. Dan kesannya juga lu kalau ngomong selalu kasar. Ya tapi sebenarnya kalau mungkin yang dengerin atau nonton episode podcast kali ini sebenarnya ya Om Wahyu Hamburger ini orangnya nice juga kan sebenarnya. Karena udah kena masalah. Karena udah kena masalah, makanya dia sekarang ini lagi jinak deh. Coba tunggu aja 2 hari 3 hari lagi kita lihat lagi gimana nih ntar. Ya anyway, mungkin ini kali ya udah more than enough menurut gue sih klarifikasi dan permintaan maaf dari desain trend lah ya. Dan gue rasa udahlah nggak perlu dipanjang-panjangin lagi lah. Yang bertikai juga udah baikan, ya udahlah nggak perlu sampai yang gimana lah ya. Kalau di luar sana juga ada yang kalian merasa menang, ya udahlah, yes, you all of you guys are the winner ya, menurutku udahlah cukup. Dan gue juga sih di kesempatan ini gue sekali lagi pengen ucapin gue terima kasih banyak buat Jemput Aja, dan tentunya yang paling utama adalah gue minta maaf sekali lagi untuk si teman-teman di Jemput Aja atas keributan yang kemarin udah gue lakukan dengan bodohnya itu. Ini jadi pelajaran banget buat gue pribadi dan buat kami di desain brand itu sendiri. Tapi sekali lagi ya, permintaan maaf ini hanya untuk Jemput Aja. Bukan untuk netizen. Oh, sama buat Om Basuki, bikin bisnisnya hancur gara-gara gue. Oke deh, kita close aja lah. Nanti daripada lu ngomongnya makin ngawur, ntar tiba-tiba lu ini lagi, mesti minta maaf untuk kedua kalinya. Oke ya, kita ini ya, kita tutup ya episode podcast kali ini ya. Gua Andri dan Om Wahyu Hamburger dari Desain Trend yang sudah minta maaf dan klarifikasi. Mohon pamit, kita jumpa lagi di episode Talk to Talk podcast berikutnya. Bye.